Baik, di sini sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini yang terhormat Ibu dosen Dr. Haji Darmiani MPD dan Ibu dosen Iva Nurmawati MPD. Dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator Niputu Eka Pradana Agustini akan memandu berjalannya diskusi hari ini. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tahapan dan Tugas Perkembangan Peserta Didik. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan nama dan materi yang akan dibawakan. Di sini materi pertama akan dibawakan oleh Nurul Rodatul Ais dan materi kedua akan disampaikan oleh Nurul Mailida dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Fadriatul Admiati dan pemateri keempat akan disampaikan oleh Nurul Azharan dan pemateri kelima akan disampaikan oleh Niputu Eka Pradana Agustini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Nurul Rodatul Ais waktu dan tempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu pengertian fase dan tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama, tugas perkembangan peserta didik. Menurut Hafir Goods, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Pada jenjang pendidikan SD dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu masa kelas rendah SD kira-kira umur 6 tahun atau 7 tahun sampai umur 9 tahun sampai 10 tahun. Yang pertama, secara karakteristik siswa SD kelas rendah kelas 1 dan kelas 2 adalah sebagai berikut. Karakteristik umum: waktu reaksi lambat, koordinasi, otot tidak sempurna, suka berkelahi, gemar bergerak, bermain, memanjat. Aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyi yang teratur. Yang kedua, karakteristik kecerdasan: kurangnya kemampuan pemusatan perhatian, kemampuan berpikir saat sangat terbatas, kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan. Karakteristik sosial: hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama, berhayal dan suka meniru, gemar akan keadaan alam, senang akan cerita-cerita, sifat pemberani. Kegiatan gerak yang dilakukan: menirukan anak-anak SD pada tingkat rendah dalam bermain, senang menirukan sesuatu yang dilihatnya, gerak-gerak apa yang dilihat di TV ataupun gerak-gerak yang secara langsung dilakukan oleh orang lain, teman ataupun binatang. Yang kedua, masa kelas tingkat SD kira-kira umur 9 tahun, 10 tahun sampai 12 tahun atau 13 tahun. Sedangkan karakteristik anak SD pada tingkat tinggi memiliki sedikit persamaan dengan kelas rendah. Karakteristik kelas tinggi yang dimaksud antara lain: karakteristik umum. Yang pertama, waktu reaksi cepat, koordinasi otot sempurna, gemar bergerak dan bermain. Karakteristik kecerdasan: mempunyai kemampuan pemusatan perhatian, kemampuan berpikir lebih banyak. Karakteristik sosial: mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mailida dari kelompok 2 sebagai pemateri kedua. Saya akan menyampaikan materi tentang tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama, belajar ketangkasan fisik. Ketangkasan di sini berarti kecekatan atau kehandalan
lahir, sehingga kita harus melatihnya. Di sini ketangkasan fisik yang bisa dilatih untuk siswa sekolah dasar yaitu dengan bermain sepak bola, lompat tali, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembentukan sikap. Sikap di sini berarti akhlak atau perilaku. Ada pepatah mengatakan percuma pintar tapi sikap atau perilakunya buruk. Ini berarti sikap di sini adalah hal yang sangat esensial atau sangat penting dalam berkehidupan. Yang ketiga adalah belajar bergaul. Bergaul di sini yaitu cara kita bersosialisasi atau berinteraksi kepada teman sebaya. Seperti yang kita ketahui, siswa SD mempunyai banyak karakter masing-masing mereka itu adalah berbeda, sehingga dibutuhkan cara bergaul yang tepat. Yang keempat adalah belajar peranan jenis kelamin. Saya akan memberikan contoh. Misalkan peran perempuan ini adalah jika bermain tidak boleh sampai melebihi batas waktu, yaitu menjelang malam. Jika laki-laki pulang bermain bahkan sampai malam, itu tidak masalah karena laki-laki itu bisa menjaga dirinya. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar kecakapan. Dasar-dasar kecakapan seperti berhitung, membaca, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian. Pengertian-pengertian di sini adalah anak memahami pengertian, misalkan tentang menghargai, disiplin, jujur, patuh kepada orang tua dan guru. Hal-hal tersebut adalah yang dimaksud mengembangkan pengertian-pengertian. Jadi di sini dengan mengetahui pengertian-pengertian tersebut, anak dapat menyesuaikan dirinya. 7. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilainya. Di sini maksudnya adalah anak mengetahui dan menghargai perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan moral, dan anak-anak mengukurnya dengan skala nilai-nilai. Di sini skala nilai-nilai yang dimaksud adalah kembali ke hati, yaitu hati nurani. Anak dapat membedakan yang ini itu adalah perbuatan yang benar, yang ini itu adalah perbuatan yang salah. Kedelapan, belajar membebaskan ketergantungan diri. Di sini adalah kemerdekaan pribadi. Tidak selamanya kita akan bergantung kepada orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Anak di sini harus bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Yang kesembilan, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Sikap sehat di sini dimaksud yaitu sikap yang tepat, yaitu kita mengakui, menghargai, dan terlebih jika kita masuk ke dalam kelompok atau lembaga-lembaga tersebut, kita mau mengikuti norma-norma yang ada di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas perkembangan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berterima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Mengapa sih pendidik itu harus perlu memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Hal yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwa perkembangan tiap-tiap individu itu tidak sama dengan hal yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besar, faktor itu dapat dibedakan menjadi 3. Faktor yang berasal dari dalam individu, terus faktor yang berasal dari luar individu, dan faktor umum. Setelah kita mengetahui tujuan dan faktor dari perkembangan, baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan pada periode anak sekolah dasar. Yang pertama, ada dorongan untuk keluar dari rumah
dan masuk ke dalam kelompok anak-anak. Terus yang kedua, ada dorongan yang berasal dari kejasmanian dan untuk memasuki dunia permainan yang dimana anak itu menuntut keterampilannya. Dan yang ketiga, ada dorongan untuk memasuki dunia orang dewasa, dan ada pun konsep-konsepnya antara lain logika, simbol, dan komunikasi. Tujuan pendidik. Terus yang kedua, kualifikasi akademik mampu dipenuhi seorang pendidik dapat dibuktikan dengan ijazah. Terus yang ketiga, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan dapat meliputi kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi progresif, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Dan untuk mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal belajar, dan guru dapat mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang dimiliki oleh setiap guru itu, dan akan mewujudkan kualitas guru yang sebenarnya. Dan guru itu dituntut untuk mampu menciptakan sikap positif dalam melakukan pembelajaran. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sehat jasmani dan rohani, dan mampu mewujudkan, pertama, melokalisasikan data kesulitan belajar. Terus yang kedua, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, dan yang ketiga, memperkirakan alternatif bantuan, dan yang keempat, menetap kemungkinan cara mengatasinya. Terus yang kelima, tindak lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan sebab pembahasan selanjutnya mengenai alasan mengapa guru perlu memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa pendidik itu harus atau wajib dia memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didiknya. Nah, apabila dia tidak bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dia akan sulit mengetahui apa kendala dari siswanya dan solusi apa yang bisa dia berikan. Nah, inilah pentingnya kenapa dia harus bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Nah, setelah dia mengetahui dan bisa memahami perkembangan dan pertumbuhan anak ini, dia bisa melakukan pendekatan dan dia bisa memahami siswa mana yang memiliki kendala dan apa solusi yang harus dia berikan. Dan selain itu pula ada beberapa alasan yang mendukung kenapa pendidik wajib atau harus memahami perkembangan dan pertumbuhan anak ini, atau yang sering kita ketahui sebagai psikologi perkembangan anak. Yang pertama, dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat-tingkat pendidikan anak. Nah, di sini maksudnya pendidik bisa menyesuaikan metode pembelajaran apa yang cocok nih untuk diberikan kepada peserta didiknya. Contohnya, pada kelas 1, metode pembelajaran seperti apa yang bisa dia sajikan kepada peserta didiknya. Nah, metode pembelajaran pada kelas 1 jelas berbeda lagi dengan metode pembelajaran kelas atas, dan seperti kelas 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini kan psikologi anak kelas 1 itu cenderung kepada yang ingin dimanja, ingin dihalus-haluskan seperti itu. Jadi dia harus bisa menyesuaikan dengan sikap anak tersebut melalui metode pembelajaran yang dapat dia berikan. Nah, yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan anak. Materi pembelajaran yang sama. Kelas 1 masih belajar menulis ataupun membaca, tidak mungkin dia langsung memberikan materi perkalian atau penjumlahan. Nah, itulah pentingnya dia mengetahui materi apa yang cocok diberikan kepada tiap tingkat pendidikan anak. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi individu atau siswa. Nah, ini yang paling penting bagi pendidik, mengetahui atau memahami perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, di sini dia bisa mengetahui karakteristik anak bagaimana, karena yang kita ketahui
pada masa usia sekolah dasar itu, anak-anak memiliki berbagai macam karakteristik, berbagai macam potensi diri. Nah, di sini guru harus bisa menelaah satu persatu bagaimana psikologi anak ini. Dan ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena apabila perlakuan kita tidak sesuai dengan psikologi anak, maka itu akan mempengaruhi semangat dia belajar, mempengaruhi tingkat pemikirannya dalam belajar, dan itu akan mengganggu pembelajaran dia apabila yang kita berikan tidak sesuai dengan karakter dia atau apa yang dia inginkan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui psikologi atau karakteristik tiap anak. Yang selanjutnya, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pengajaran, menyesuaikan dengan keinginan anak-anak ini supaya anak-anak ini atau peserta didiknya bisa semangat dalam belajar. Nah, itu akan mewujudkan proses atau pembelajaran yang efektif, karena pada saat dia mengajar, siswa ini merasa senang dan sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang selanjutnya, membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis potensi diri yang dimiliki. Nah, di sini setelah peserta didik memahami perkembangan dan pertumbuhan anak, jelas dia bisa melakukan pendekatan dan bisa mengetahui bahwa misalkan anak A ini memiliki potensi diri, bisa dia pintar matematika, dan anak yang satunya lagi dia pintar dalam membaca puisi. Nah, di sini kedua anak ini memiliki potensi diri yang berbeda. Nah, jelas pada kedua anak ini dia memberikan pendekatan atau perhatian yang berbeda pula. Bagaimana dia memberikan motivasi, bagaimana dia memberikan dorongan supaya anak ini bisa menggali lagi potensi dalam dirinya, agar potensi yang dia miliki tidak terpendam begitu saja. Nah, yang selanjutnya, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan anak ini dapat memberikan bantuan kepada siswanya agar bisa menyelesaikan program pembelajarannya secara tuntas. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, guru mengambil alih bagaimana peserta didiknya bisa mengerti pembelajaran, bisa menyelesaikan pembelajaran mereka dengan baik. Nah, di sini tergantung dari cara peserta didik mengajar siswa-siswanya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi hasil dari belajar anak. Nah, apabila dia bisa memahami segala psikologi anak, karakteristik anak, nah dia bisa membantu siswa-siswanya untuk menyelesaikan pembelajaran mereka dengan tuntas, karena dia tahu bahwa mana yang sesuai dengan anak-anak ini. Nah, itu seperti yang kita ketahui, anak SD itu, anak tingkat sekolah dasar itu identik dengan mereka senang dengan apa yang dia inginkan dan itu terwujudkan. Nah, disitulah yang menimbulkan rasa semangat anak untuk belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi yang berjudul Manfaat Guru Mempelajari Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Baik, di sini seperti yang kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berpengaruh dalam pendidikan di sekolah. Dan di sini peran guru sangat penting untuk menata dan menerapkan perilaku yang baik dan benar terhadap peserta didik. Dan di sini peran guru untuk mendorong dan memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan di sini juga guru dapat memotivasi seperti anak itu untuk melakukan kegiatan yang ada di dalam kelas seperti belajar. Jika anak itu tidak bisa, jadi guru dapat memotivasi anak untuk melakukan itu dan mengarahkan dengan baik. Dan di sini juga guna guru untuk membangun suasana yang ada di dalam kelas untuk mengembangkan daya serap anak serta meningkatkan keingintahuan mereka dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Dan di sini juga guru akan mengubah topik-topik pembicaraan agar anak tidak jenuh atau bosan saat mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Dan di sini juga sangat pentingnya pendidikan atau guru yang mendidik anak usia SD ataupun anak usia jenjang tinggi untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pada peserta didik.
baik itu dari segi motoriknya ataupun psikologisnya. Di sini bisa guru melakukan pengarahan dengan baik dan dengan teratur. Di sini tidak boleh melakukan dengan emosi karena peserta didik tersebut akan berpengaruh terhadap dirinya. Dan disinilah guna guru melakukan interaksi dengan baik agar guru memahami apa sih kekurangan anak tersebut dan apa sih kelebihan anak tersebut, dan guru dapat memberikan dorongan dan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik tersebut. Nah, disinilah guna pemanfaatan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam jenjang sekolah dasar. Di sini bisa kita ketahui jika guru tidak bisa mengontrol emosi atau mengontrol cara berbahasa atau cara melakukan guru untuk menata peserta didik untuk mengarahkan ke jalan yang baik dan membuat dia disiplin atau membuat peserta didik itu cepat menangkap materi yang telah diberikan. Nah, di sini itu tergantung oleh guru seberapa bisa guru itu membuat peserta didik tersebut memahami dan menarik anak peserta didik tersebut naik per tahun atau beberapa hari gitu, karena peserta didik itu tidak mempunyai kayak sama sistem penangkapan pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, di sini contohnya guru tidak boleh membedakan peserta didik yang A dan peserta didik yang B, karena jika guru membeda-bedakan peserta didik, maka peserta didik yang A ataupun yang B, yang kurang ataupun yang lebih, di sini pasti yang kurang lebih cenderung diam atau lebih cenderung berpikir, oh saya itu tidak bisa kayak gini, saya itu bodoh dalam hal seperti ini. Nah, di sini pun jadinya peserta didik itu mengeluarkan dorongan yang sangat cenderung menekan dalam dirinya, karena di sini sudah sistem psikologisnya terganggu. Di sini tidak boleh melakukan dengan emosi karena peserta didik tersebut akan berpengaruh terhadap dirinya. Dan disinilah guna guru melakukan interaksi dengan baik agar guru memahami apa sih kekurangan anak tersebut dan apa sih kelebihan anak tersebut, dan guru dapat memberikan dorongan dan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik tersebut. Nah, disinilah guna pemanfaatan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam jenjang sekolah dasar. Di sini bisa kita ketahui jika guru tidak bisa mengontrol emosi atau mengontrol cara berbahasa atau cara melakukan guru untuk menata peserta didik untuk mengarahkan ke jalan yang baik dan membuat dia disiplin atau membuat peserta didik itu cemburu untuk menata peserta didik untuk mengarahkan ke jalan yang baik dan membuat dia disiplin atau membuat peserta didik itu cepat menangkap materi yang telah diberikan. Nah, di sini itu tergantung oleh guru seberapa bisa guru itu membuat peserta didik tersebut memahami dan menarik anak peserta didik tersebut untuk mengikuti pembelajaran agar mereka tidak bosan. Nah, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Di sini, seperti yang kita ketahui, sangat pentingnya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak pada saat dalam perut hingga lahir ke dunia. Dengan cara mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak dari bayi hingga dewasa, karena jika tidak, maka anak akan mengalami gangguan dalam perkembangan, baik itu secara mental atau secara psikis. Dan di sini peran lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh pada anak untuk menata pertumbuhan dan perkembangan pada anak dan mengarahkan anak untuk terus aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan perkembangan dan sistem motoriknya. Di sini juga sangat penting kita memperhatikan
sistem psikologi anak. Karena di sini jika kita tidak mengontrol sistem psikologi anak, maka anak dapat gangguan mental. Dan di sini juga sangat pentingnya pendidikan atau guru yang mendidik anak usia SD ataupun anak usia jenjang tinggi untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pada peserta didik, baik itu dari segi motoriknya ataupun psikologisnya.